Bayangkan suatu ajian yang membuat pemiliknya tak bisa mati. Sebuah ilmu kesaktian yang konon mampu membangkitkan kembali tubuh yang hancur, seolah kematian tak punya kuasa atasnya. Yang mengejutkan, ajian itu, Pancasona, ternyata memiliki jejak peristiwanya dalam Al-Quran. Bagaimana mungkin warisan mistik dari tanah Jawa ini berkaitan dengan kitab suci yang diturunkan ribuan tahun lalu? Jika kita menelusuri kisah Nabi Ibrahim saat beliau menyaksikan bagaimana Allah menghidupkan kembali makhluk yang telah mati, di sanalah akar dari kepercayaan yang melahirkan ajian Pancasona diyakini bermula. Dalam video ini, kita akan menyingkap tabir misteri ajian Pancasona, mulai dari asal-usulnya yang dikaitkan dengan peristiwa agung di masa Nabi Ibrahim, hingga bagaimana ajian ini berkembang menjadi simbol keabadian dan kekuatan spiritual dalam tradisi Nusantara. Sebuah perjalanan yang akan membawa kita menelusuri batas antara keimanan, mitos, dan pencarian manusia terhadap rahasia hidup yang tak berkesudahan. Di antara belantara budaya spiritual Jawa yang membentang laksana samudra tak bertepi, menyembunyikan rahasia-rahasia purba yang terukir dalam serat-serat waktu, terdapat satu nama yang gaungnya tidak sekedar berbisik, melainkan mengaum, merobek tirai waktu, dan menggema hingga relung-relung jiwa. Nama itu adalah ajian Pancasona. Bukan sekedar mantra atau gerak silat semata, ia adalah manifestasi dari pemahaman paling purba tentang hidup dan mati. Sebuah ilmu kanuragan tingkat tinggi yang menjanjikan kebangkitan abadi, sebuah karunia regenerasi luar biasa yang menempatkan pemiliknya di ambang keabadian. Bayangkanlah kekuatan itu. Dengannya, tulang yang patah akan menyatu kembali dalam sekejap, kulit yang terkoyak akan meratat tanpa bekas, dan bahkan kematian itu sendiri hanya menjadi jeda sesaat. Sebuah transisi singkat yang memisahkan raga dari jiwa, sebelum kemudian entah dari mana, kekuatan misterius akan menarik sang pemilik kembali ke dunia fana. Tubuh akan bangkit lagi seolah terlahir kembali dari rahim bumi yang sama, utuh, tanpa cacat, siap untuk kembali bertempur, kembali hidup. Sebuah kedikdayaan yang menempatkan sang pemilik nyaris tak terkalahkan. Seorang legenda yang berjalan di antara fana dan abadi, menipu maut dengan setiap nafasnya. Namun, jangan pernah terkecoh oleh kemilau kekuatan semata. Di balik jubah tak kasat mata kedikdayaan Pancasona, tersimpan sebuah rahasia yang jauh lebih agung, sebuah filosofi yang membelah cakrawala pemikiran tentang esensi kehidupan, makna kematian, dan jalinan tak terputus antara manusia dengan alam semesta. Khususnya dengan Ibu Pertiwi, tanah itu sendiri, sebagai sumber segala kehidupan, pemberi segala kekuatan, dan muara segala pengembalian. Ini adalah ajian yang mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan pada kemampuan untuk tidak mati, melainkan pada pemahaman mendalam bahwa mati adalah bagian integral dari hidup, sebuah siklus abadi yang tak terpisahkan dari denyut nadi alam. Pancasona bukanlah hadiah yang diberikan cuma-cuma oleh alam, apalagi oleh pusaka gaib yang ditemukan secara kebetulan. Ia adalah anugerah yang harus direbut melalui pengorbanan yang tak terhingga, melalui laku tirakat yang merangkak di batas nalar dan ketahanan manusia. Berhari-hari tanpa setetes air, berbulan-bulan dalam kesendirian yang mencekam di gua-gua sunyi atau puncak-puncak gunung yang dijamah angin semata. Melawan rasa lapar yang mencabik-cabik, dingin yang menusuk tulang, dan bisikan kegilaan yang membujuk untuk menyerah. Setiap tarikan napas adalah doa, setiap tetesan keringat adalah persembahan, hingga raga dan jiwa menyatu dengan getaran semesta, memahami bahasa angin, bisikan dedaunan, dan denyut nadi tanah di bawah telapak kaki. Hanya dengan menapaki jalan sunyi penderitaan inilah, sang pencari akan diizinkan menyentuh inti dari Pancasona. Mereka harus tunduk pada tanah, memeluknya dalam kedinginan dan kehampaan, merasakan denyut kehidupan yang tak terlihat mengalir melalui dirinya, siap untuk membentuk kembali, menghidupkan kembali. Filosofi yang tersembunyi adalah bahwa manusia pada akhirnya adalah bagian dari tanah. Dari tanah ia lahir, kepada tanah ia kembali, dan dari tanah pula ia dapat bangkit lagi selama ikatan spiritual itu tidak pernah putus.
Ia adalah pengingat bahwa kekuatan sejati bukan datang dari langit, melainkan dari pijakan kita yang paling dasar, dari bumi yang memeluk kita. Maka tak heran, kisah-kisah tentang pemilik ajian Pancasona telah menjelma menjadi mitos, merangkai benang takdir para pahlawan dan antitesisnya, melahirkan epik-epik tentang pertempuran yang tak terbayangkan. Kisah tentang Syekh Subakir yang konon menjadi guru pertama, atau Prabu Angling Dharma yang menggunakannya dalam pergulatan tahta dan kebenaran, atau bahkan Adipati Arya Penangsang yang melegenda dengan keberaniannya yang tak tergoyahkan. Bahkan setelah jeroannya terburai, ia tetap bertempur hanya untuk takluk ketika kepalanya menyentuh tanah dan memutuskan hubungannya dengan sumber kekuatannya. Mereka adalah sosok-sosok yang mampu menipu maut, namun juga yang justru terjerat dalam ilusi keabadiannya. Terkadang lupa bahwa bahkan kekuatan terbesar pun memiliki batas, dan kebijaksanaan adalah kunci untuk mengendalikannya. Asal-usul ajian Pancasona diselimuti oleh kabut mitologi yang kental. Terjalin erat laksana akar pohon-pohon purba dengan kisah-kisah pewayangan dan legenda para wali yang mengukir peradaban Jawa. Salah satu versi yang paling populer dan paling sering diceritakan mengaitkan ilmu ini dengan sosok Resi Subali, seorang pendeta wanara atau kerasakti yang bersemayam di puncak Gunung Sunyapringga, jauh di kedalaman rimba yang hanya dapat dicapai oleh jiwa-jiwa terpilih. Dalam jagat pewayangan, Subali dikenal memiliki aji Pancasona yang menakjubkan, menjadikannya tak bisa mati selama jasadnya masih menyentuh bumi pertiwi. Setiap tetesan darahnya yang jatuh ke tanah seolah menjadi pupuk bagi kebangkitan dirinya, sebuah siklus hidup mati hidup kembali yang tiada putus. Namun, sejarah seringkali mencatat bahwa kekuatan besar selalu mengundang bahaya, terutama jika jatuh ke tangan yang salah. Kisah tragis penyalahgunaan ilmu ini terpatri dalam lakon Ramayana, sebuah epos yang tak lekang oleh zaman. Prabu Dasamuka, atau yang lebih dikenal dengan Rahwana, Raja Angkara murka dari Alengka yang berambisi menguasai jagat dengan tipu muslihat dan janji-janji manis, berhasil meyakinkan Resi Subali untuk mewariskan ajian tersebut kepadanya. Sebuah keputusan yang kelak akan mengubah jalannya sejarah dan menenggelamkan dunia dalam lautan penderitaan. Dengan ajian Pancasona di tangannya, Rahwana menjelma menjadi sosok yang hampir mustahil dibunuh. Berkali-kali Rama Wijaya, sang avatar kebaikan, dan pasukannya berhasil menumbangkannya dalam medan perang yang berdarah. Tubuh Rahwana terhempas, pedang menancap di dadanya, namun selama jasadnya terbujur di atas tanah, di bawah langit yang membisu, ia akan bangkit kembali dengan kekuatan penuh. Tawa jahatnya menggelegar menantang kematian. Ia seolah adalah hantu yang tak pernah bisa benar-benar dienyahkan. Kisah ini menjadi pelajaran abadi tentang betapa berbahayanya sebuah kekuatan besar jika jatuh ke tangan yang salah, menjadi bumerang yang menghancurkan bukan hanya musuh, tetapi juga sang pemilik dan nilai-nilai kemanusiaan. Tak berhenti di sana, jejak ajian Pancasona juga kerap dikaitkan dengan tokoh-tokoh sejarah yang benar-benar menjejakkan kakinya di tanah Jawa. Salah satu yang paling melegenda adalah Eyang Jojodigdo, seorang patih dari Blitar yang hidup pada masa perlawanan sengit terhadap cengkraman kolonial Belanda. Konon Eyang Jojodigdo adalah pengikut setia Pangeran Diponegoro, seorang pejuang tangguh yang diberkahi kesaktian luar biasa berkat ajian Pancasona. Cerita yang beredar dari mulut ke mulut menyebutkan bahwa ia pernah dieksekusi secara kejam oleh Belanda. Tubuhnya tertembus peluru, namun keajaiban terjadi. Saat jasadnya yang berlumuran darah menyentuh tanah, ia hidup kembali, bangkit dengan tatapan mata yang membara, membuat para penjajah gentar dan mundur ketakutan, seolah menyaksikan roh yang menolak untuk bersemayam di alam baka. Kisah-kisah ini, entah mitos atau sejarah, sejatinya adalah narasi-narasi yang melampaui batas ruang dan waktu, sebuah manifestasi dari pemahaman universal tentang kehidupan setelah kematian. Kita dapat menarik sebuah benang merah dari dua peristiwa besar yang, meski berbeda zaman dan lokasi, memiliki inti yang sama. Yang pertama, berasal dari negeri Nanjau di sana, yang konon dulu menjadi tempat yang subur dan makmur, namun hampa akan nilai keilahian, yaitu negeri Babil, wilayah Irak sekarang. Sementara yang lain, peristiwa yang terjadi di tempat di mana bumi ini dipijak, negeri yang juga sama subur dan makmur, yakni di Indonesia, tepatnya di Jawa. Bedanya,
Peristiwa yang di Babil merupakan satu kisah yang tercatat rapi dalam kitab suci, bersumber dari wahyu ilahi yang kemudian tetap terjaga orisinalitasnya tanpa ada perubahan sedikit pun. Sementara peristiwa yang lain, meski tak tercatat secara tulisan, hanya melalui lisan, tetap hidup sebagai bagian dari pitutur yang secara turun-temurun dipercaya sebagai sesuatu yang memang benar adanya, meresap dalam budaya dan kepercayaan masyarakat. Peristiwa pertama adalah kisah yang terjadi pada diri seorang kekasih Tuhan, Nabi dan Rasul Agung, yang ingin menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, bukan hanya dengan mata hati atau batin, bagaimana Tuhan akan dapat menghidupkan kembali sesuatu yang sudah mati. Sederhananya, bagaimana Tuhan akan menghidupkan manusia setelah mati, dan kemudian akan hidup kembali kekal di alam keabadian, akhirat. Nabi Ibrahim alaihi salam, sang Khalilullah, orangnya, yang dengan sangat santun memohon kepada Tuhannya satu bukti nyata akan adanya kehidupan setelah kematian. Disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 260, Nabi Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati." Allah berfirman, "Belum percayakah engkau?" Dia, Ibrahim, menjawab, "Aku percaya, tetapi agar hatiku tenang." Mantap. Dia, Allah, berfirman, "Kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana." Menurut ulama ahli tafsir, permintaan Nabi Ibrahim bukan didasarkan atas ketidakyakinan Nabi Ibrahim atas kuasa Allah dapat membangkitkan manusia setelah mati, namun lebih kepada untuk bertambahnya keyakinan atas kekuasaan Allah dalam membangkitkan sesuatu yang sudah mati. Dan mujizat pun terjadi. 4 ekor burung yang sudah mati dan terpotong-potong itu, semuanya dapat hidup kembali, dihidupkan Allah. Setelah setiap 1 ekor burung yang terpotong-potong diletakkan di setiap bukit yang ada, dalam artian 1 bukit untuk 1 ekor burung. Sedangkan peristiwa kedua, seperti yang telah kita bahas, adalah ajian Pancasona yang dipercaya sebagai ilmu yang berkembang di masyarakat pramodern. Ajian Pancasona atau lazim disebut ilmu kanuragan atau kebatinan, yakni suatu ilmu yang dimiliki seseorang, di mana seseorang itu tidak akan mati meskipun bagian tubuhnya sudah terpotong-potong, selama bagian tubuhnya yang terpotong-potong itu belum menyentuh bagian tanah atau bumi. Orang yang punya ajian Pancasona baru akan mati setelah bagian tubuhnya dikuburkan secara terpisah, memutus hubungan setiap bagian dengan sumber kebangkitannya. Konon, meskipun sudah dikubur, jasadnya tidak akan dimakan oleh bumi, sederhananya tidak akan diterima oleh bumi. Dari 2 peristiwa itu, kita dapat menyimpulkan adanya satu titik kesamaan yang fundamental. Hidupnya kembali sesuatu yang secara nalar telah mati. Pertama, burung-burung yang awalnya hidup kemudian mati, lalu hidup kembali. Kedua, manusia yang hidup kemudian mati, namun hidup kembali. Dan bahkan setelah mati yang sesungguhnya, jasadnya tidak hilang, tidak dimakan oleh bumi. Hal itu menyiratkan bahwa sejatinya memang manusia yang hidup akan mati, dan kematian itu senyatanya adalah awal untuk menapaki kehidupan baru sebagai bagian untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang diperbuat. Intinya, kedua peristiwa itu adalah gambaran abadi bahwa setelah kematian ada kehidupan yang baru. Bukankah hal ini adalah hakikat sebuah keimanan? Bagi seseorang yang giat mendalami kajian tasawuf, sufistik, atau bahkan filsafat, terutama tasawuf falsafi, kedua peristiwa itu tidaklah aneh. Mereka tentu akan lebih memahami terjadinya peristiwa-peristiwa semacam itu, atau yang sejenisnya, karena mereka menyelami samudera terdalam dari realitas eksistensi. Kita tentu ingat, bahkan paham akan kisah para tokoh tasawuf falsafi yang kisahnya sama persis, bahkan lebih, dengan peristiwa yang sedang kita bicarakan. Sebut saja Abul Mughith Al-Husain bin Mansur Al-Hallaj, seorang sufi atau waliullah asal Persia Iran yang hidup pada abad ke-9 Masehi. Ia masih bisa berbicara, meskipun tubuhnya telah terpotong-potong saat ia dihukumi mati karena ajarannya yang kontroversial, Ana al-Haq, akulah kebenaran atau Tuhan. Sama halnya juga dengan kisah matinya Syekh Siti Jenar di Jawa, yang peristiwa dan kondisi matinya mirip seperti yang Al-Hallaj alami. Keduanya merupakan waliullah pengamal tasawuf falsafi dengan ajarannya yang sama. Alhasil, dari masa ke masa,
Peristiwa-peristiwa di atas atau yang sejenisnya akan tetap ditafsirkan dan dipahami sesuai dengan nalar masyarakat penyangganya tanpa kehilangan makna sejatinya. Inti kekuatan ajian Pancasona terletak pada kemampuan regenerasi sel-sel tubuh secara instan ketika bersentuhan dengan tanah. Luka separah apapun, bahkan kematian sekalipun, dapat dipulihkan hanya dengan sentuhan Ibu Pertiwi. Ini adalah sebuah keterikatan yang sangat mendalam, sebuah kontrak spiritual yang melampaui batas fisik. Filosofi di balik kekuatan ini jauh lebih dalam dari sekedar ilmu kebal biasa. Ia mencerminkan konsep spiritual Jawa yang luhur, yaitu manunggaling kawula Gusti, bersatunya hamba dengan Tuhan, dan hubungan sakral antara manusia dengan alam. Tanah bukan hanya sekedar pijakan fisik, melainkan manifestasi dari kekuatan ilahiyah, rahim semesta yang menyimpan energi kehidupan. Dengan Pancasona, sang pemilik telah mencapai titik di mana dirinya menyatu, berharmoni dengan alam, terutama dengan bumi. Ia tidak hanya menyerap energi dari tanah, melainkan juga menjadi bagian dari siklus kehidupannya yang abadi. Kematian menjadi ilusi, sebuah proses pembaharuan diri, karena energi kehidupan dari tanah selalu siap untuk menariknya kembali, menyatukan kembali raga yang terpisah, mengisi kembali jiwa yang sejenak pergi. Pancasona adalah pengingat bahwa kita, sebagai manusia, adalah bagian tak terpisahkan dari alam. Dari tanah kita berasal, dan kepada tanah kita akan kembali. Ajian ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang menghancurkan musuh, tetapi tentang memahami dan menghormati siklus kehidupan itu sendiri, tentang menerima bahwa bahkan dalam kehancuran ada benih-benih kebangkitan selama kita tetap terhubung dengan sumber kehidupan yang paling dasar dan paling agung, Ibu Pertiwi. Ia adalah puncak ilmu spiritual yang mengajak kita merenungkan keabadian, bukan sebagai berakhirnya waktu, melainkan sebagai siklus tanpa akhir dari kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali, yang semua itu berpusat pada hubungan sakral kita dengan tanah yang memeluk kita. Dalam kepercayaan kejawen yang begitu dalam dan melampaui dimensi materi, tanah, atau yang lebih akrab disebut sebagai Ibu Pertiwi, bukanlah sekadar medium pijakan bagi langkah kaki manusia. Jauh dari itu, ia adalah sebuah entitas sakral, manifestasi Dewi Bumi yang bersemayam dalam setiap butir debu, setiap bongkah batu, dan setiap aliran mata air. Ia adalah rahim alam semesta, sebuah matriks kehidupan yang tak henti-hentinya melahirkan segala sesuatu yang ada di atasnya, dari pepohonan menjulang hingga makhluk terkecil yang merayap. Ibu Pertiwi adalah simbol abadi dari kesuburan yang tiada tara, kemurahan hati yang tak bertepi, dan sebuah kekuatan pasif yang memberi tanpa pamrih, menyokong eksistensi tanpa meminta balasan. Maka, untuk seorang pemilik ajian Pancasona, hubungan dengan Ibu Pertiwi bukan lagi sekadar fisik atau fungsional, melainkan sebuah ikatan transendental yang melampaui batas-batas kemanusiaan. Mereka diyakini telah mencapai tingkat penyatuan batin yang sempurna dengan Sang Ibu Bumi, sebuah kondisi manunggal di mana diri mereka dalam esensi terdalamnya telah melebur menjadi satu kesatuan tak terpisahkan dengan energi fundamental yang mengalir di seluruh penjuru bumi. Bukan sekadar mengenal, apalagi memahami, mereka adalah Ibu Bumi dalam wujud yang bergerak, dalam denyut nadi yang sama. Dari penyatuan batin inilah, kekuatan luar biasa ajian Pancasona bersemi. Energi kehidupan yang tak terbatas dari dalam bumi diserap secara total oleh tubuh mereka, mengalir melalui setiap pembuluh darah, setiap serat otot, hingga setiap sel terkecil. Tubuh mereka menjadi sebuah saluran sempurna bagi kekuatan primordial yang menyokong alam semesta. Saat terluka parah, bahkan di ambang kematian sekalipun, fenomena yang terjadi adalah sebuah keajaiban yang melampaui akal. Roh mereka tidak benar-benar meninggalkan jasad dalam arti sepenuhnya terpisah dan melayang ke alam lain. Sebaliknya, roh tersebut hanya merunduk, menyepi, atau tertidur dalam sebuah koneksi tak terputus, kembali menyatu dengan sumber kekuatan utamanya, tanah, Ibu Pertiwi yang memeluknya. Sentuhan dengan bumi, sang rahim kehidupan, menjadi pemicu ajaib. Ibarat sebuah perangkat elektronik yang kehabisan daya, sentuhan itu adalah pengisi daya spiritual yang menarik kembali energi kehidupan yang telah memudar.
getaran primordial dari tanah mulai bekerja, menarik roh kembali ke dalam raga, dan secara instan memulai proses regenerasi sel yang luar biasa. Tulang yang remuk menyatu, daging yang terkoyak merapat, darah yang tumpah kembali ke dalam pembuluh. Dalam sekejap mata, jasad yang telah mati atau nyaris mati itu dihidupkan kembali, seolah tak pernah tersentuh maut, seolah baru saja terlahir kembali dari pelukan hangat sang ibu. Ini adalah manifestasi tertinggi dari keyakinan filosofis kejawen bahwa manusia berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Namun, bagi pemilik ajian Pancasona, siklus abadi ini bukan lagi sebuah hukum alam yang harus mereka patuhi secara pasif. Melalui penyatuan batin yang sempurna, mereka telah diberikan anugerah atau barangkali kutukan untuk dapat mengendalikan siklus tersebut. Mereka tidak menipu maut, melainkan menundukkannya, menjadikannya bagian dari tarian abadi antara hidup dan mati yang mereka kuasai. Kekuatan ini bukan sekedar tentang kebal fisik, tetapi tentang kesadaran mendalam bahwa tubuh hanyalah wadah sementara. Sedangkan kekuatan sejati ada pada ikatan spiritual dengan alam semesta. Tanah bukan hanya tanah, melainkan Gusti dalam wujud yang paling nyata dan fundamental. Pemilik Pancasona adalah penjaga rahasia ini, perwujudan hidup bahwa batas antara hidup dan mati, antara fana dan abadi, dapat dihilangkan jika seseorang mampu menyatu sepenuhnya dengan detak jantung Ibu Pertiwi. Sebuah kekuatan yang agung, namun juga menuntut tanggung jawab yang maha berat, karena bermain-main dengan siklus kehidupan adalah bermain-main dengan takdir itu sendiri. Terjebak dalam kilauan kekuatannya yang menakjubkan, ajian Pancasona seringkali disalahartikan oleh banyak orang sebagai sebuah jalan pintas menuju keabadian fisik yang diidam-idamkan. Sebuah angan-angan untuk hidup selamanya, menantang waktu dan menolak takdir yang telah digariskan. Namun bagi mereka yang mendalami pusaran spiritual kejawen, pemahaman semacam itu adalah sebuah kekeliruan fatal, sebuah penyesatan dari makna sesungguhnya yang jauh lebih luhur dan mendalam. Dalam konteks spiritual Jawa, keabadian sejati bukanlah tentang memanjangkan usia raga yang fana hingga ribuan tahun. Tubuh ini hanyalah wadah sementara, sebuah cangkang yang pada akhirnya akan kembali ke tanah, entah bagaimanapun cara ia dipelihara atau diselamatkan. Keabadian yang sejati yang dicari oleh para leluhur adalah tentang tercapainya kasampunan, sebuah kondisi kesempurnaan batin, pembersihan jiwa, dan kembalinya esensi diri, jiwa, kepada Sang Pencipta, Sang Sangkan Paraning Gumadi, sumber segala kehidupan. Ini adalah penyatuan kembali dengan keilahian, sebuah kembalinya tetesan air ke samudra yang tak terbatas. Maka dari itu, ajian Pancasona pada hakikatnya bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah ujian. Sebuah ujian maha berat yang diberikan kepada jiwa, sebuah tantangan spiritual yang mampu mengangkat atau justru menjerumuskan. Kemampuan untuk bangkit dari kematian untuk menolak takdir biologis yang universal adalah sebuah pedang bermata dua yang sangat tajam. Di satu sisi, kekuatan ini memang merupakan anugerah yang luar biasa. Ia memberikan kesempatan yang berulang kali, sebuah nyawa tambahan yang tak terhitung untuk terus berbuat kebajikan, untuk menebus kesalahan, untuk menyelesaikan misi suci, atau untuk melindungi yang lemah. Seorang pemilik Pancasona dapat menjadi benteng terakhir kebenaran, simbol perlawanan yang tak akan padam karena setiap kegagalan bukanlah akhir, melainkan awal dari kebangkitan yang baru. Ia adalah kesempatan untuk terus memperbaiki diri, untuk terus belajar, untuk terus berkontribusi pada harmoni semesta. Namun di sisi lain, potensi kegelapan yang mengintai sangatlah besar. Kemampuan untuk bangkit dari kematian bisa menjadi jurang yang menjerumuskan pemiliknya ke dalam kesombongan dan keangkuhan yang tak terperi. Merasa tak terkalahkan, merasa di atas hukum alam, bisa membuat seseorang merasa setara dengan Tuhan. Sebuah ilusi berbahaya bahwa dirinya telah mampu menolak takdir kematian, bahwa ia adalah penguasa atas hidup dan mati. Sebuah pemikiran yang bertentangan langsung dengan esensi manunggaling kawula Gusti itu sendiri. Jika seseorang lupa bahwa kekuatan itu adalah pinjaman, bukan miliknya abadi, maka ia akan jatuh ke dalam kegelapan.
Filosofi hidup seorang pemegang ilmu tingkat tinggi di Jawa, terutama yang berkaitan dengan kekuatan-kekuatan gaib, justru sangat menekankan pada konsep eling lan waspodo. Ingat dan waspada. Eling berarti selalu ingat akan asal-usul diri, ingat akan Sang Pencipta, ingat akan tujuan hidup yang sebenarnya, dan ingat bahwa setiap kekuatan adalah anugerah yang harus digunakan dengan bijak. Waspada berarti selalu berhati-hati terhadap godaan nafsu, terhadap bisikan kesombongan, dan terhadap potensi penyalahgunaan kekuatan. Para leluhur mengajarkan bahwa semakin besar kekuatan yang dimiliki, semakin besar pula tanggung jawab yang diemban. Kekuatan Pancasona bukanlah lisensi untuk bertindak sewenang-wenang atau hidup tanpa batas. Sebaliknya, ia adalah sebuah pengingat konstan bahwa setiap kebangkitan adalah sebuah kesempatan kedua, sebuah pengingat bahwa tujuan akhir bukanlah hidup yang tak berujung, melainkan pencapaian kesempurnaan batin dan penyatuan dengan Yang Maha Kuasa. Maka ajian Pancasona dengan segala keajaiban dan kengeriannya bukanlah mantra abadi yang membebaskan dari kematian. Ia adalah sebuah jalan, sebuah alat spiritual yang jika digunakan dengan eling lan waspodo dapat menjadi tangga menuju kasampurnan. Namun jika disalahgunakan dengan kesombongan dan keangkuhan, ia akan menjadi rantai yang mengikat jiwa dalam siklus nafsu dan kekejaman, menjauhkan dari keabadian sejati yang sesungguhnya dicari. Inilah kebijaksanaan yang tersembunyi di balik kekuatan yang menipu maut, sebuah pesan abadi dari tanah Jawa. Jika kekuatan ajian Pancasona adalah permata yang paling langka, maka memperolehnya bukanlah sekedar memungut batu kerikil di tepi jalan. Ia adalah sebuah perjalanan yang menuntut pengorbanan jiwa dan raga, sebuah pendakian spiritual yang hanya bisa ditempuh oleh mereka yang memiliki disiplin luar biasa, keteguhan hati baja, dan kesediaan untuk merangkul penderitaan. Ini bukan tentang sekedar menghafal mantra-mantra kuno dalam sunyi kamar, melainkan sebuah upaya radikal untuk membersihkan jiwa dan raga hingga ke intinya, serta menyelaraskan diri sepenuhnya dengan denyut energi alam semesta. Sebuah proses yang akan mengubah seseorang, membentuknya kembali hingga layak menerima anugerah yang begitu dahsyat. Meskipun detail pastinya seringkali diselimuti kerahasiaan yang ketat, dijaga oleh para guru dan sesepuh, serta dapat bervariasi antar perguruan dan aliran spiritual, ada beberapa laku tirakat atau laku prihatin yang secara umum dan luas dikaitkan dengan pencapaian ajian Pancasona. Ini adalah jalan yang menguji batas kemanusiaan, memisahkan yang tulus dari yang berambisi. Puasa mutih, pembersihan jiwa dan raga. Ini adalah salah satu laku puasa yang paling fundamental, gerbang awal menuju pembersihan. Praktisi diwajibkan untuk hanya mengonsumsi nasi putih tawar dan air putih tawar tanpa tambahan lauk pauk, garam, atau bumbu lainnya. Seringkali puasa ini harus dijalani selama 40 hari berturut-turut, sebuah periode yang menantang tidak hanya fisik, tetapi juga mental. Tujuannya jauh melampaui sekedar menahan lapar dan dahaga. Puasa mutih adalah sebuah ritual purifikasi untuk membersihkan tubuh dari segala macam energi negatif, racun fisik yang terkandung dalam makanan, dan juga racun emosional yang bersarang di hati. Lebih dari itu, ia adalah latihan intensif untuk melatih pengendalian diri dari hawa nafsu duniawi yang tak henti-hentinya membujuk, memupuk kepekaan spiritual dan mengasah ketahanan batin. Dengan hanya mengonsumsi yang paling dasar, praktisi dipaksa untuk kembali ke esensi, memahami bahwa kebutuhan sejati jauh lebih sedikit dari keinginan semu. Tapa Brata dan Semedi, menyatukan diri dengan semesta. Setelah pembersihan awal, perjalanan berlanjut ke tahap Tapa Brata dan Semedi, meditasi mendalam yang dilakukan di tempat-tempat yang dianggap keramat atau memiliki energi alam yang sangat kuat. Ini bisa berarti duduk bersila selama berhari-hari di puncak gunung yang diselimuti kabut dan angin, di tepi sungai yang mengalir tak henti-hentinya, di dalam gua-gua sunyi yang dihuni kegelapan, atau di bawah pohon-pohon beringin raksasa yang telah berdiri berabad-abad. Selama bersemedi, praktisi fokus untuk mematikan panca indera mereka dari segala godaan dan gangguan dunia luar. Mata terpejam, telinga tak mendengar, indera peraba tak merasakan dingin atau panas. Seluruh kesadaran diarahkan ke dalam diri, kepada inti keberadaan dan kepada Tuhan, sang sumber segala kehidupan.
Ini adalah upaya untuk mencapai kondisi hening, di mana pikiran menjadi jernih dan getaran semesta dapat dirasakan secara langsung. Sebuah jembatan untuk menyelaraskan diri dengan energi kosmik, termasuk energi Ibu Pertiwi. Mantra dan doa khusus. Kunci menuju kekuatan. Di samping puasa dan meditasi, terdapat rapalan atau mantra khusus yang menjadi kunci untuk mengakses dan membangkitkan energi Pancasona. Mantra-mantra ini tidaklah sembarangan. Mereka adalah rangkaian kata-kata purba diwariskan dari leluhur yang memiliki kekuatan getaran tertentu. Mantra ini harus dibaca secara rutin dengan fokus dan konsentrasi penuh pada waktu-waktu tertentu yang dianggap sakral, biasanya di tengah malam saat energi alam semesta paling sunyi dan paling kuat, saat batas antara dunia nyata dan gaib menjadi tipis. Pengulangan mantra ini bukan sekedar hafalan, melainkan sebuah penanaman energi, sebuah komunikasi langsung dengan kekuatan yang ingin diakses, mengundang Pancasona untuk bersemayam dalam diri. Penyucian diri, kejernihan hati. Yang tak kalah penting dari semua laku fisik dan mental adalah penyucian diri yang berkelanjutan. Calon pemilik ajian harus menjaga kesucian lahir dan batin secara konsisten. Ini bukan hanya menjaga kebersihan fisik dari kotoran duniawi, tetapi yang lebih krusial, menjaga kebersihan hati dari sifat-sifat tercela yang merusak jiwa. Iri, dengki, sombong, amarah, keserakahan, semua emosi negatif ini harus dibersihkan, ditaklukkan, dan digantikan dengan sifat-sifat mulia seperti kasih sayang, kemurahan hati, kerendahan hati, dan ketulusan. Tanpa hati yang bersih, tanpa niat yang tulus, kekuatan Pancasona tidak akan pernah bersemayam sempurna, atau justru akan menjadi racun yang menghancurkan dari dalam. Makna terdalam dari serangkaian tirakat yang berat ini adalah untuk menempa mental dan spiritual seseorang, untuk menguji seberapa besar ketulusan dan keseriusannya. Ini adalah proses panjang yang membersihkan ego, mematangkan jiwa, dan membangun fondasi batin yang begitu kokoh sehingga layak menerima anugerah kekuatan yang dahsyat. Tanpa fondasi batin yang kuat, tanpa eling lan waspada yang telah terpatri dalam sanubari, kekuatan ajian Pancasona justru akan menghancurkan pemiliknya sendiri. Ia akan menjadi bara api yang membakar, bukan pelita yang menerangi. Karena pada akhirnya, kekuatan sejati bukanlah pada memiliki, melainkan pada kemampuan untuk mengendalikan, memahami, dan memanfaatkannya demi tujuan yang luhur. Inilah jalan sunyi menuju ajian Pancasona, sebuah jalan yang hanya bisa ditempuh oleh jiwa-jiwa terpilih. Dalam khazanah ilmu kanuragan Jawa yang begitu kaya dan penuh misteri, di antara gulungan mantra dan tapak-tapak tirakat yang tak terhitung, terdapat dua nama yang kerap disebut dalam satu tarikan nafas, nyaris tak terpisahkan dalam aura kedikdayaan yang mereka pancarkan. Ajian Pancasona dan Ajian Rawa Rontek. Keduanya, laksana dua sisi mata uang yang sama, memiliki kemampuan luar biasa untuk menipu maut, menghidupkan kembali raga yang telah terkoyak, dan membuat pemiliknya nyaris mustahil untuk dibunuh. Namun, bagi para ahli spiritual Jawa yang telah menyelami kedalaman samudra ilmu ini, perbedaan antara keduanya terbentang laksana jurang pemisah. Tidak hanya pada tingkat kekuatannya, melainkan pada esensi, karakteristik, dan filosofi yang mendasarinya. Ajian Pancasona, seperti yang telah kita selami, adalah anugerah penyatuan batin dengan Ibu Pertiwi. Kekuatannya mengalir dari sebuah koneksi spiritual yang luhur, sebuah pengakuan bahwa manusia adalah bagian tak terpisahkan dari bumi, dan dari bumi pula ia akan bangkit kembali dalam kesempurnaan. Setiap luka, bahkan kematian itu sendiri, akan dipulihkan secara instan begitu jasad bersentuhan dengan tanah.
Ini adalah kebangkitan yang anggun, yang bersih, seolah raga hanya tertidur sejenak dalam pelukan sang ibu. Filosofinya adalah kasampurnan manunggaling kaula Gusti, sebuah jalan menuju pencerahan di mana kekuatan digunakan untuk kebajikan dengan kesadaran penuh akan tanggung jawab dan eling lan waspada. Pemilik Pancasona, meskipun tak terkalahkan, tetap diharapkan untuk menjaga kemurnian jiwa karena kekuatan itu adalah pinjaman dari alam, bukan hak miliknya abadi. Sementara itu, di sisi lain mata uang kedigdayaan ini berdiri Ajian Rawa Rontek. Nama Rawa Rontek sendiri sudah mengisyaratkan sebuah gambaran yang berbeda. Rawa mengacu pada rawa-rawa, daerah berair yang penuh lumpur, tempat di mana kehidupan dan pembusukan saling bercampur, di mana energi primal bergejolak dalam kelembapan dan kegelapan. Rontek bisa diartikan sebagai runtik atau terkoyak, menyiratkan sebuah proses yang mungkin lebih kasar, lebih mentah. Para ahli spiritual Jawa meyakini bahwa meski sama-sama memberikan kemampuan regenerasi, karakteristik Rawa Rontek berbeda secara fundamental dari Pancasona. Jika Pancasona adalah penyatuan holistik dengan inti kehidupan bumi, Rawa Rontek lebih sering digambarkan sebagai ilmu yang mengandalkan energi elemental yang lebih primal, bahkan terkadang dihubungkan dengan kekuatan dari dimensi bawah atau dari entitas-entitas penjaga rawa. Kekuatannya bukan berasal dari kemurnian batin yang menyatu dengan Ibu Pertiwi yang agung, melainkan dari sebuah cengkraman putus asa pada kehidupan itu sendiri, sebuah penolakan untuk mati yang mungkin lebih didorong oleh desakan insting bertahan hidup yang brutal. Perbedaan paling mencolok seringkali terletak pada bagaimana regenerasi itu terjadi. Pemilik Pancasona bangkit utuh, seolah tak pernah terluka, ketika jasadnya yang lengkap bersentuhan dengan tanah. Ia adalah kebangkitan yang mulus, cepat, dan menyeluruh. Namun, dalam banyak kisah yang menyertai Ajian Rawa Rontek, regenerasinya digambarkan dengan cara yang lebih mengerikan, lebih terpecah-pecah. Konon, untuk pemilik Rawa Rontek, setiap potongan daging, setiap tetesan darah, setiap bagian tubuh yang masih bersentuhan dengan tanah dapat menjadi sumber kebangkitan. Jika tangannya putus dan jatuh ke tanah, dari potongan tangan itu tubuhnya bisa tumbuh kembali. Jika tubuhnya tercabik-cabik dan menyebar di tanah, setiap bagian itu akan menarik kembali energi kehidupan untuk membentuk raga yang baru. Ini adalah sebuah kebangkitan yang mungkin tidak secepat atau semulus Pancasona, tetapi tetap tak terhindarkan selama ada bagian dirinya yang menancap pada bumi. Filosofi di balik Rawa Rontek pun seringkali berbeda. Ia lebih merupakan kekuatan penolakan terhadap kematian, sebuah kekuatan bertahan yang gigih, ketimbang sebuah penyatuan spiritual yang luhur. Ajian ini sering dikaitkan dengan mereka yang memiliki kemauan keras untuk hidup, bahkan jika itu berarti harus mengabaikan aspek spiritual dari kematian. Mungkin ini adalah alasan mengapa Rawa Rontek kadang-kadang diwarnai dengan nuansa yang lebih kelam, karena tidak ada penekanan pada kasampurnaan atau eling lan waspada yang sama dengan Pancasona. Kekuatan ini bisa membuat pemiliknya menjadi sangat egois, hidup abadi semata-mata demi eksistensinya, tanpa peduli pada konsekuensi spiritual. Maka meskipun keduanya memberikan kemampuan yang membelalakan mata, para ahli spiritual Jawa memahami bahwa Ajian Pancasona dan Rawa Rontek adalah dua jalan yang berbeda dalam menghadapi kematian. Pancasona adalah jalan kebangkitan yang diiringi kebijaksanaan spiritual, sebuah hadiah dari keselarasan dengan Ibu Pertiwi. Rawa Rontek, di sisi lain, adalah jalan kebangkitan yang mungkin lebih primal, lebih getol dalam menolak kepunahan. Sebuah kekuatan yang terkadang datang dengan harga yang lebih mahal secara spiritual, mengikat pemiliknya pada keberadaan fisik yang tak berkesudahan, tetapi mungkin juga tanpa tujuan yang lebih tinggi. Pemisahan ini penting, karena dalam dunia ilmu kanuragan Jawa, niat, sumber energi, dan filosofi di balik sebuah ilmu menentukan arah spiritual sang pemilik. Pancasona adalah cahaya yang membimbing kembali dari kegelapan kematian dengan harapan kasampurnaan. Rawa Rontek adalah cengkeraman erat pada kehidupan yang menolak untuk dilepaskan bahkan dari jurang kehampaan, terlepas dari apapun maknanya. Keduanya adalah puncak ilmu yang menantang maut, namun dengan karakteristik dan tingkatan yang membedakan mereka dalam khazanah spiritual tanah Jawa yang tak bertatas. Dalam hierarki ilmu kanuragan Jawa yang rumit dan bertingkat, Ajian Pancasona umumnya ditempatkan pada tingkatan yang lebih tinggi, dianggap lebih putih,
atau lebih selaras dengan nilai-nilai luhur spiritual dibandingkan dengan ajian Rawa Rontek. Perbedaan ini bukan sekadar soal popularitas, melainkan terletak pada esensi fundamental yang membentuk kekuatan itu sendiri, sumber kekuatannya, celah kelemahannya, dan dampak psikologis mendalam yang tercetak pada watak sang pemilik. Inilah perbedaan paling mendasar yang memisahkan kedua ajian ini. Ajian Pancasona berakar pada sebuah penyatuan murni, sebuah menunggaling Kaulo Busti dengan energi kehidupan bumi itu sendiri, Ibu Pertiwi. Ini adalah anugerah yang diperoleh melalui pembersihan diri, tapa berata, dan keselarasan spiritual yang mendalam. Kekuatannya mengalir secara organik dari koneksi langsung dengan sumber kehidupan alam semesta, tanpa perantara. Ibarat air murni yang memancar dari mata air pegunungan, kekuatannya bersih, alami, dan meregenerasi dalam kesempurnaan. Ia adalah hasil dari perjalanan spiritual yang mencari kesempurnaan diri, bukan sekadar kekuatan belaka. Ajian Rawa Rontek, meskipun juga tak bisa dipungkiri memanfaatkan elemen tanah sebagai mediumnya, seringkali disebut melibatkan entitas goib atau khodam pendamping. Ini adalah arwah atau makhluk halus yang diikat dan diperbudak melalui ritual-ritual tertentu, yang kemudian menjadi perantara dan penyalur kekuatan. Akibat keterlibatan entitas goib ini, energi Rawa Rontek cenderung digambarkan sebagai lebih panas, lebih kasar, dan lebih agresif. Kekuatan ini tidak berasal dari kesucian batin pemiliknya, melainkan dari sebuah fakta atau ikatan dengan entitas lain, yang seringkali memiliki motif dan karakter tersendiri. Ini seperti meminum air yang dialirkan melalui pipa-pipa tua dan berkarat, tidak sebersih mata airnya langsung. Kedua ajian ini memang menipu maut, namun bahkan kekuatan terbesar sekalipun memiliki celah. Kelemahan utama pemilik ajian Pancasona adalah ketergantungannya pada kontak fisik dengan tanah sebagai sumber regenerasi. Jika jasadnya terpisah dari tanah atau dipisahkan secara strategis, kekuatannya akan lumpuh. Konon jika tubuhnya dipotong-potong dan setiap bagiannya dipisahkan dengan cara menyeberangi sungai besar, atau jika jasadnya digantung sehingga tidak ada satupun bagian tubuh yang menyentuh bumi, ilmunya tidak akan berfungsi. Pemutusan total dari Ibu Pertiwi adalah kunci untuk mengalahkannya. Kisah Adipati Arya Penangsang yang digantung agar tidak bangkit menjadi bukti betapa cerdiknya musuh harus bertindak. Kelemahan ajian Rawa Rontek dikatakan serupa juga terkait dengan pemutusan kontak dengan tanah, namun ada perbedaan signifikan pada proses regenerasinya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Rawa Rontek cenderung bangkit dari setiap potongan tubuh yang menyentuh tanah. Hal ini membuatnya lebih sulit diatasi, karena setiap serpihan harus benar-benar dihilangkan dari kontak bumi. Kendati demikian, proses regenerasinya tidak secepat dan sesempurna Pancasona. Kebangkitannya mungkin lebih lambat, lebih mentah, dan kadang-kadang digambarkan dengan efek yang lebih mengerikan atau tidak utuh seperti Pancasona. Dampak kekuatan spiritual pada karakter pemilik adalah indikator yang jelas dari tingkatan sebuah ilmu. Pemilik ajian Pancasona yang sejati, mereka yang telah menjalani laku tirakat dengan tulus dan mencapai penyatuan batin, cenderung memiliki watak yang lebih tenang, bijaksana, dan terkendali. Ketenangan ini datang dari pemahaman mendalam tentang hidup dan mati, dari kesadaran bahwa mereka adalah bagian dari siklus alam yang lebih besar. Mereka memancarkan aura kebijaksanaan karena telah melalui ujian yang berat, dan memiliki pengendalian diri yang tinggi sebagai hasil dari penaklukan hawa nafsu. Kekuatan besar tidak membuat mereka sombong, melainkan rendah hati dan bertanggung jawab. Sebaliknya, pemilik ajian Rawa Rontek seringkali digambarkan lebih emosional, mudah marah, dan agresif. Hal ini dipercaya sebagai efek samping dari energi panas yang dimilikinya, yang seringkali berasal dari ikatan dengan entitas gaib. Energi ini dapat mengacaukan keseimbangan batin, mendorong pemiliknya pada tindakan-tindakan impulsif, dan membuat mereka lebih rentan terhadap kesombongan dan kegelapan. Kekuatan yang didapat tanpa pembersihan jiwa yang mendalam dapat menjadi beban, menguasai pemiliknya bukan sebaliknya. Dengan demikian, perbedaan antara ajian Pancasona dan Rawa Rontek bukan sekadar variasi nama, melainkan cerminan dari dua jalur spiritual yang berbeda dalam mencapai kekebalan terhadap maut. Pancasona mewakili jalan keselarasan, kebijaksanaan, dan kesampurnan jiwa. Rawa Rontek, meskipun sama dahsyatnya, mungkin lebih mewakili jalan kekuatan yang lebih mentah, lebih agresif, dan berpotensi lebih berbahaya bagi keseimbangan batin sang pemilik. Kedua-duanya adalah permata dalam mahkota Kanuragan Jawa,
namun dengan kilauan yang berbeda dan dengan pesan yang berbeda pula tentang bagaimana kekuatan seharusnya diperoleh dan dihayati. Memiliki ajian Pancasona, sebuah anugerah yang membelah batas antara hidup dan mati, adalah sebuah pedang bermata dua yang tajamnya menusuk hingga ke relung jiwa. Ia membawa dampak psikologis dan sosial yang begitu besar, menguji setiap sendi kemanusiaan dan menempatkan sang pemilik pada persimpangan antara pahlawan dan tiran. Secara psikologis, godaan terbesar yang mengintai seorang pemilik Pancasona adalah kesombongan. Sebuah perasaan kebal terhadap kematian, kemampuan untuk bangkit kembali dari kehancuran dapat dengan mudah menumbuhkan ilusi keabadian dan keunggulan. Rasa takut yang sejatinya adalah rem pendorong moralitas perlahan-lahan mengikis. Tanpa rasa takut akan konsekuensi, empati terhadap penderitaan orang lain bisa mengering. Kemanusiaan yang terbingkai oleh kerapuhan dan kefanaan pada akhirnya bisa terkikis habis, menyisakan ego yang melambung tinggi, merasa setara dengan dewa. Inilah tragedi yang terpatri abadi dalam kisah Prabu Rahwana. Dengan Pancasona di tangannya, Rahwana bukan hanya menjadi tak terkalahkan di medan perang, tetapi juga kehilangan sentuhan kemanusiaannya, menenggelamkan diri dalam angkara murka dan keserakahan yang tak terbatas, hingga takbirnya harus berakhir tragis di tangan Rama. Sebuah peringatan pahit bahwa kekuatan terbesar tanpa kendali batin adalah kehancuran yang menunggu. Secara sosial, seseorang yang diketahui memiliki ilmu sedahsyat ajian Pancasona akan menjadi sosok yang diselimuti aura ambigu, disegani sekaligus ditakuti. Namanya akan menjadi bisikan di setiap pertemuan, memicu harapan bagi yang tertindas, tetapi juga ketakutan bagi yang berkuasa. Ia akan menjadi tempat bertanya bagi mereka yang mencari keadilan, pelindung yang tak terkalahkan bagi kaum lemah dan tak berdaya. Namun, di sisi lain, ia juga memiliki potensi untuk menjelma menjadi tiran yang menindas, menggunakan kekuatannya untuk membangun kerajaan ego dan kekuasaan pribadi. Tanggung jawab moral yang dipikulnya sangatlah berat, sebuah beban yang bisa menghancurkan jiwa jika tidak diimbangi dengan kebijaksanaan yang mumpuni. Sebab ilmu ini sejatinya adalah amanah. Amanah dari leluhur, amanah dari alam, amanah dari Sang Pencipta untuk Mayu Hayuning Bawana, sebuah konsep luhur Jawa yang berarti memperindah keindahan dunia, menjaga keseimbangan, menciptakan kedamaian, dan berbuat kebajikan untuk semesta. Ia bukan untuk mencari kekuasaan, bukan untuk menumpuk harta, apalagi untuk keuntungan pribadi. Jika digunakan di luar koridor amanah ini, Pancasona akan menjadi kutukan, bukan anugerah. Pada akhirnya, setelah menelusuri lorong-lorong mitos, menyingkap tirai laku tirakat, dan menyelami kedalaman filosofinya, kita menyadari bahwa ajian Pancasona adalah jauh lebih dari sekedar ilmu kebal legendaris yang memukau. Ia adalah sebuah cerminan pandangan dunia masyarakat Jawa yang luhur, sebuah kearifan lokal yang memandang alam, khususnya tanah, ibu pertiwi, bukan hanya sebagai medium fisik, tetapi sebagai entitas hidup, sakral, dan penuh dengan kekuatan primordial. Ilmu ini mengajarkan kepada kita sebuah kebenaran universal, bahwa kekuatan sejati tidak datang dari luar, dari materi, atau dari ambisi semata. Kekuatan sejati berasal dari kemampuan untuk menyelaraskan diri dengan kekuatan agung yang telah ada di dalam dan di sekitar kita, dengan getaran semesta, dengan denyut nadi ibu pertiwi. Ia adalah tentang menemukan keseimbangan, tentang merangkul siklus kehidupan dan kematian, sebagai bagian tak terpisahkan dari keberadaan. Kisah-kisah tentang para pemilik Pancasona, baik yang bersemayam dalam mitos pewayangan maupun yang terukir dalam lembaran sejarah, menjadi pengingat abadi bagi kita semua, bahwa kekuatan sebesar apapun, seajaib apapun, harus selalu diimbangi dengan kebijaksanaan dan kerendahan hati. Tanpa landasan moral yang kokoh, tanpa hati yang bersih, anugerah terbesar yang diberikan oleh alam bisa berubah menjadi kutukan paling mengerikan, menghancurkan bukan hanya diri sendiri, tetapi juga lingkungan di sekitarnya. Ajian Pancasona akan terus hidup dan menggema sebagai salah satu warisan spiritual paling memukau dari tanah Jawa.
Ia bukan hanya sebuah ilmu tentang regenerasi fisik semata, melainkan sebuah ilmu yang mengajarkan kita tentang hakikat kehidupan itu sendiri, tentang kelahiran, kematian, kebangkitan, dan hubungan suci kita dengan bumi yang memeluk kita. Sebuah pelajaran abadi tentang kekuatan, tanggung jawab, dan pencarian kesampurnan di tengah kefanaan dunia.